Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ada yang bertanya, apa hukumnya memelihara jenggot? Nah, dalam hal ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan khaliful musyrikin waffirul liha wahpus syawarib. Bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan rapikanlah kumis. Nah, itulah hadis Nabi yang sahih. Jadi di sini disebutkan kita harus berbeda dengan orang-orang musyrik. Nah, setting hadis ini dulu orang-orang musyrik itu ya mereka mencukur jenggotnya. Memanjangkan kumis. Zaman itu. Ya. Maka kita harus berbeda dengan musyrik, kata Rasulullah ketika itu. Jadi kalau orang musyrik mencukur jenggotnya, maka orang Islam jangan mencukur jenggot. Orang musyrik ya memanjangkan kumisnya, maka orang Islam harus merapikan kumis. Dalam berbagai keterangan ya, misalnya dalam ulama mazhab Syafi'i ya berpendapat apakah dalam hadis itu anjuran, wajib, atau sunnah. Nah, ini berikut kita lihat bagaimana tekstual dalam mazhab Syafi'i. Wa yukrahu nadpuha ay lihyati awwala tulu'iha isaran lil murudati wa husni surati. Jadi wa yukrahu, makruh hukumnya mencabut jenggot pada awal tumbuhnya untuk orang yang baru tumbuh jenggot. Nah, untuk penampilan supaya bagus gitu kan. Nah, ini makruh hukumnya. Kemudian Imam Romli mengomentari tekstual tersebut, wa qauluhu wa yukrahu natfuha ay lihyati ilal akhir wa misluhu halquha faqulul halimi fi minhajihi la yahillu li ahadin ay yahliqa lihyatahu wala hajibaihi dha'ifun. Nah, kata Imam Romli, ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori, makruh mencabut jenggot dan seterusnya itu. Demikian juga halnya dengan mencukur jenggot. Jadi mencukur jenggot. Adapun pendapat Al-Halimi dalam kitab Minhaj yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang mencukur jenggot atau dua alisnya. Pendapat ini kata Imam Ramli ini dhaif. Nah, namun qauluhu wa yahrumu halqul lihyah, haram mencukur jenggot ya. Al-mu'tamadu indal Ghazali Syekh Islami wa Ibnu Hajar ya fi Tuhfah
Pendapat yang kuat menurut Imam Ghazali, ini Syekhul Islam, Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kemudian Imam Romli, Khatib, dan lain sebagainya. Mereka semua berpendapat makruh mencukur jenggot. Makruh. Inna khalqal lihyati makruhun hatta mirrajuli wa laysa haraman. Sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh meskipun dilakukan oleh laki-laki dewasa. Jadi laisa haraman. Jadi dia bukan haram. Ya. Malah disebutkan dzakarahu huna fil lihyati wa nahwiha khisalan makruhatan minha natfuha wa halquha. Disebutkan tentang jenggot, ada beberapa perkara yang makruh, diantaranya mencabut dan mencukur jenggot. Itu pendapat-pendapat imam mazhab dalam Imam Syafi'i. Nah, bila kita melihat dalam mazhab Imam Maliki, misalnya Al-Qadi Iyad dari mazhab Maliki ini, dia berpendapat waqala Al-Qadi Iyad, berkatalah Qadi Iyad, yukrahu halquha wa qassuha wa tahriquha. Makruh hukumnya mencukur, memotong, dan membakar jenggot. Nah, jadi dari beberapa pendapat tadi, ya, kita melihat bahwa memelihara jenggot itu hukumnya sunnah. Bahkan makruh hukumnya memotong, makruh hukumnya mencabut. Kenapa? Karena itu yang disebutkan dalam hadis tadi, hendaknya kamu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, terkait dalam hal ini Syekh Ali Jum'ah, ya, hukum jenggot pada masa salaf dulu, ya, seluruh penduduk bumi baik yang kafir maupun yang muslim semuanya memanjangkan jenggot, kata Syekh Ali Jum'at. Jadi orang dulu memang jenggotnya panjang-panjang, tidak peduli orang Islam maupun orang kafir. Tidak ada alasan untuk mencukurnya, katanya. Oleh sebab itu ulama berpendapat antara jumhur yang mewajibkan memelihara jenggot dan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa memelihara jenggot itu adalah sunnah. Nah, sunnah ini menurut mazhab Syafi'i, memelihara jenggot sunnah. Tidak berdosa bagi yang mencukurnya. Jadi jangan pula gara-gara mencukur jenggot tidak berteguran. Wah, ini orang kafir motong jenggot. Nah, itu terlalu kaku ya dalam melihat dalil-dalil. Oleh sebab itu menurut kami, kata Syekh Ali Jum'ah, pada zaman ini perlu mengamalkan mazhab Syafi'i. Karena tradisi telah berubah sekarang nih. Mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Memelihara jenggot hukumnya sunnah. Mendapat pahala bagi yang menjaganya dengan baik, ya. Dengan tetap memperhatikan tampilan yang bagus. Jadi panjangnya jangan terlalu panjang. Bahkan Khalifah Umar manakala jenggotnya itu sudah melewati daripada genggaman tangannya, beliau memotongnya, artinya panjangnya itu segenggaman tangan, gitu. Ya, menjaga sesuai dengan postur wajah, gitu. Jadi disesuaikan sajalah. Jangan itu justru menjadi alasan untuk mengkafir-kafirkan, tidak boleh. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu
berlebih-lebihan. Ya, barangkali demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.